ayat. Ada beberapa hal yang kita boleh belajar malam ini melalui kisah hidup Daniel. Di dalam Daniel 1:1-9 saya bacakan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengebung kota itu. Oh, dia tidak mau berjalan, tidak mau apa. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebahagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspensas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah atau tidak berdosa, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cermat atau yang bijak, bukan yang bercakap ini dalam bahasa Indonesia, untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur. Pelabur ini bagi mereka pelabur atau bahagian mereka untuk menjadi santapan. Ini bukan pelabur yang melabur di ESB, ini bukan. Ini bukan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap atau bahagian setiap hari dari santapan raja atau makanan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya atau diminum raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azria dinamanya Abednego. Abednego nama baru bagi mereka ini ya. Beberapa semua diberi oleh raja satu nama yang baru. Daniel, lihat ini yang saya merahkan ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Buka telinga rohani kami, mata rohani kami, agar kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu dan melihat kebenaran firman-Mu. Nah, hari ini kami boleh belajar sesuatu daripada hamba-Mu Daniel. Untuk kami belajar, untuk kami dapat menyadarkan diri apa yang harus kami perbetulkan, apa yang harus kami perbaiki melalui pembelajaran firman ini. Terima kasih Tuhan. Saya tutup bungkus tempat ini kuasa darah Yesus. Semua kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tempat ini, semua kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini kita belajar mengenai hamba Tuhan, yaitu Daniel atau Daniel. Nah, hal pertama yang kita boleh belajar dari dia di dalam ayat yang ke-8 tadi. Nah, di situ dikatakan Daniel berketetapan atau menetapkan. Nah, menetapkan atau berketetapan itu maksudnya ada pendirian. Nah, apa yang kita boleh belajar mengenai ketetapan atau pendirian Daniel di dalam kisah di dalam kitab Daniel ini? Nah, yang pertama, Daniel ada pendirian untuk kita terus kuat di dalam Tuhan, untuk kita melawan kuasa-kuasa kegelapan, untuk kita terus bertahan walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Salah satu yang kita boleh belajar dari Daniel yaitu ada pendirian.
Berapa banyak orang yang jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak mempunyai pendirian. Bila ada teman-teman mereka, ada kawan mereka yang membawa mereka kepada sesuatu, mereka akan mudah goyah. Waktu saya tingkatan 2, sebenarnya tingkatan 1 saya masih oke. Waktu tingkatan 2, ada kawan-kawan saya bawa minum. Ada juga yang bawa saya mencuri ayam. Itu pertama kali lah saya mencuri ayam waktu tingkatan. Sekolah rendah pun pernah. Tapi itu tidak memberkati sebenarnya. Nah, karena saya tidak ada pendirian, saya terikut. Dan itulah saya pernah cerita, saya hampir ditembak sebenarnya. Nah, karena perbuatan itu, karena saya salah pilih kawan lah sebenarnya. Kawan yang ada di sekeliling saya itu semuanya yang yang lain-lain, lain macam. Nah, saya yang tidak ada pendirian, saya yang tidak ada ketetapan untuk mempertahankan hidup saya supaya di dalam Tuhan, walaupun saya tinggal di asrama PCS atau asrama gereja. Saya tinggal di asrama gereja Protestan di asrama Basel di Budak. Nah, walaupun saya tinggal di asrama gereja, tapi karena hidup saya tidak ada ketetapan, saya jatuh ke dalam dosa. Itulah permulaan saya menjadi gangsterism, ya, sampai tingkatan 5. Nah, saya bagi juga contoh ya yang supaya kita lebih paham kenapa seseorang atau orang percaya, setiap kita yang ada di sini tidak kira yang bujang, kita kira kita sudah berkeluarga. Kita perlu ada ketetapan atau ada pendirian untuk kita bertahan di dalam Tuhan. Supaya apapun pencobaan itu bukan hanya contoh macam tadi kehilangan anak beberapa kali. Itu memang salah satu pencobaan. Tapi sebenarnya hal-hal yang menyakitkan begini jarang sekali orang yang tinggalkan Tuhan. Tapi hal-hal yang menyeronokkan itu yang buat orang tinggalkan Tuhan. Nah, saya bagi 1-2 contoh. Nah, contoh yang pertama, ini seorang pelajar perempuan. Ini Brother Magat dengan Awang, mungkin mereka masih ingat ini. Nah, dia seorang pelajar perempuan dan dia melayani di sini. Dia ikut kami menari sampai di Melaka, di mana-mana kami. Orang ini ada. Nah, setelah itu dia sekolah di di satu negeri, saya tidak perlu sebut itu, di satu negeri. Dan sebenarnya saya punya senior pastor dulu sangat jaga dia dan sampai belikan komputer segala macam itu. Nah, sampai di dia berkawan dengan satu orang lelaki. Dia kerja kerajaan lah, tidak perlu kita tahu. Nanti itu tidak perlu lah kita tahu di mana dia kerja. Nah, dia kerja dengan kerajaan. So, satu hari mereka berjalan dan waktu itu hujan. Nah, setelah itu karena hujan, perempuan itu tidak boleh balik. Nah, lelaki itu bagi tahu, boyfriend dia bagi tahu, jomlah balik ke rumah lah, nanti hantarlah apalah segala macam lah, tak tahulah apa yang terjadi sebenarnya dari situ. Karena perempuan ini tidak ada ketetapan. Dia tidak ada pendirian dengan kekudusan dia. Dia tidak ada pendirian dengan apa yang dia punyai. Dan dia tidur di situ, tidur dengan lelaki itu, boyfriend dia. Dan itulah permulaan dia. Dia mengandung, dia tinggalkan university. Lama-kelamaan dia berkawin dengan orang yang bukan dengan itu orang, tapi berkawin dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Dan sangat agak tua itu dia punya suami itu saat itu. Nah, bermula dari karena dia tidak ada pendirian. Ini yang membuat dia permulaan hidupnya hancur. Karena dia tidak ada pendirian untuk tidak kepada boyfriend dia. Banyak kan macam itu selalu terjadi begitu. Kita sudah mau kawin, kita sudah tunang, kita sudah tidak mau kawin. Nah, masalah dia. Saya pun pernah putus tunang. Pertunangan itu tidak lagi menjamin bahwa kamu akan kawin dengan orang itu. Walaupun mungkin besok sudah kamu akan mengadakan ikat nikah. Kadang-kadang besok itu pengantin tidak sampai. Dia sudah kawin lari. Nah, apa yang kita boleh belajar di sini, apa yang Daniel ajar kepada kita atau apa yang Tuhan mau ajar kita melalui Daniel ini, yaitu seseorang orang percaya. Tidak kira
yang muda, yang tua, tidak kira perempuan atau lelaki, kamu harus ada ketetapan. Yang bujang-bujang, ingat ini. Nah, jangan sesekali menyerahkan keputusan kamu kepada orang yang belum tentu kamu punya suami atau istri. Amaran Tuhan, bukan amaran saya. Karena tidak ada ketetapan di dalam diri perempuan. Oke, ikutlah tanpa. Dan di situ dia mengandung. Ini masalahnya. Saya berharap kepada semua anak-anak muda kita yang ada di sini, tolong jaga pendirian Anda semua. Jaga ketetapan. Seorang percaya, orang Kristen, kita perlu ada ketetapan. Satu lagi contoh, supaya kita akan lebih paham lagi. Nah, ada seorang wanita, perempuan juga. Nah, dia berkawan dengan seseorang. Nah, lelaki ini beritahu, kalau kamu tidak bagi saya tes, saya tidak yakin kamu ini adalah perawan. Kalau kamu betul-betul perawan, kamu bagi saya tes. Saya mau kamu buktikan kalau kamu benar-benar cinta saya. Karena perempuan ini tidak ada pendirian, dia bagi. Rasakan bau kekudusan dia. Selepas itu, lelaki itu apa dia bagi tahu dengan perempuan. Senang betul dapat kau, saya tidak mau kau. Siapa yang merugi? Selepas itu, satu orang lagi lelaki. Kalau kamu benar-benar cinta, tidur dengan saya. Perempuan ini tidur. Hei, kamu bukan perawan lagi, saya tidak mau kamu. Itu lelaki kedua, tendang dia. Saat kamu tidak mempertahankan pendirian kamu, tidak ada ketetapan di dalam kekristenan kita, termasuk saya sendiri, kita akan hancur. Dan iblis itu tidak akan biarkan kita hancur dan hancur dan hancur. Sekali kita bagi dia punya ruang, itu kami dengan anak sulung kami ini yang perempuan, kami cerita-cerita tidak tersedar, sudah mau 7 bulan. Saya bagi tahu dia, waktu kami nanti tidak boleh ada mabuk, karena kalau kamu beri ruang itu akan iblis ambil alih. Dan setelah perkawinan itu, iblis sudah ada di dalam keluarga kamu. Lepas itu, iblis akan mengganggu keluarga kamu. Saya pernah bertegas dengan abang ipar saya, abang kepada istri saya, waktu anak mereka kawin. Dan saya juga pernah bertegas dengan anak buah saya, Rex itu. Dan dari dulu sampai sekarang belum ada lagi yang tidak ada minum kecuali yang mereka. Saya bertegas dan saya puji Tuhan lihat mereka sangat bahagia. Masalah tetap ada, tapi karena mereka tutup ruang kepada iblis, tapi buka ruang kepada Tuhan, dan mereka boleh hidup di dalam Tuhan. Apapun masalah, mereka boleh kuat dalam Tuhan, karena mereka ada pendirian, mereka ada ketetapan mengenai iman mereka. Kalau kita tidak ada pendirian, kita akan boleh jatuh. Kalau kita tidak berketetapan, seperti mana Daniel, dia juga akan jatuh. Pelajaran pertama, mari kita semua kita perlu ada pendirian. Kita masing-masing perlu ada pendirian supaya kita apapun pencobaan, apapun masalah-masalah yang datang, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah surrender. Apapun tantangan di depan kita, kita boleh melaluinya. Amin. Berjanji kepada diri sendiri, saya mau pendirian saya. Jangan sesekali menyerahkan. Saya mau pendirian saya berketetapan untuk Tuhan. Amin. Yang kedua, di dalam ayat itu yang sama dikatakan di situ, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan. Tidak menajiskan. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan. Nah, bayangkan makanan ini atau santapan ini adalah santapan di raja. Kalau di tempat kita, jangankan waktu ini, di tempat kita kan, kalau raja bagi kita, contoh hari ini pertabalan di Agung, kita punya Agung lah, pertabalan, dan kita semeja dengan dia dan kita tolak gitu, kita juga mungkin akan masuk dalam penjara.
Nah, Daniel bukan hanya berketetapan, tapi dia juga menjaga kekudusan dia, tidak menajiskan diri, kata firman Tuhan. Walaupun itu adalah makanan di raja, makanan di raja itu, bayangkan kalau mungkin saya orang pertama yang makan, mungkin ayam panggang, babi bakar, babi goreng, babi kicap, segala macam. Saya yang dulu makan kalau saya mungkin, atau mungkin juga masakan-masakan lain. Ini makanan di raja, bukan main-main. Tapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, kenapa begitu? Dia tahu. Dia tahu. Karena dia sudah ada pendirian, dia ada ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, bagi kita secara pribadi sebenarnya, kadang-kadang kita sudah tahu itu dosa, kita tetap mendekatkan diri. Nah, kadang-kadang saya pernah dengar juga, pastor, susah kalau orang Kristiani kalau ikut betul-betul Tuhan, kita hilang kawan. Saya juga sebenarnya dulu macam terpengaruh dengan kata-kata itu, tahu. Mungkin juga sebab orang yang pergi gereja tidak ramai. Tengoklah di mana ada ramai, berapa orang kita kan. Tapi orang yang bukan haleluya tapi halilintar dengan halelupa itu lebih ramai. Dan saya ingat betul juga ini. Dan yang bertentangan dengan firman atau apa yang Tuhan buktikan kepada saya setelah saya ikut Tuhan, setelah saya berkeluarga juga dan kami ikut Tuhan, kawan atau teman-teman kami bukan hanya di Malaysia. Kalau kami pergi ke Indonesia, anytime ada ramai dari sana. Semuanya ramai yang sedang menunggu bila mau datang. Kami pergi ke mana-mana, terlalu ramai kawan kami, bukan hanya dari Malaysia, bukan hanya di kalangan gereja kita di sini, tapi sampai di luar sana. Nah, itu buktinya. Kalau kita berketetapan untuk tidak menajiskan diri, kalau kita tahu itu sudah dosa, kita tahu biar kita hilang kawan. Dan satu hari nanti, saya percaya, satu demi satu mereka akan mengikuti kita, mereka akan datang kepada Tuhan. Kami dulu ada beberapa kami di sini dan di gereja lama kami, berapa ramai orang kami yang bertobat, dan semua kami dulu bukan teruk sangat, kami tidak rompak bank juga, tapi ramai kami memang ikatan yang paling susah dilepaskan yaitu ikatan kemabukan. Namun satu demi satu, dan bukan lagi kami kehilangan kawan, kami semakin ramai kawan. Bila kita menetapkan untuk tidak menajiskan diri, kita tahu itu dosa, kita tahu ini tidak boleh dilakukan, kita tahu ini adalah perintah Tuhan, jangan, kata Tuhan. Dan kalau kita bertetapan untuk ikut perintah Tuhan, saya yakin percaya bukan hanya kawan-kawan kita, tapi kita juga hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita tetapkan, jangan menajiskan diri, kata firman Tuhan. Senjata kita untuk kita datang kepada Tuhan sebenarnya, untuk kita melayani Tuhan, yang pertama kita punya senjata. Kalau kita mau kuat, tetap kuat di dalam Tuhan, senjata kita yang pertama yaitu kekudusan. Kalau saya di sini berkhotbah setiap hari Sabtu dan saya hidup di dalam kenajisan, tidak sampai 3 bulan gerejanya akan tutup. Karena kepala dia ada masalah dengan dosa. Jadi kalau saya tidak, sebab itu saya tidak perlu risau. Saya tidak risau, nanti mau bayar ini, mau bayar itu, nanti mau bayar elektrik, mau bayar ini, sewa gereja begini-begini. Saya punya tekad dan saya punya keyakinan, selagi saya hidup di dalam kekudusan, selagi itu saya percaya gereja ini akan tetap berjalan. Dan gereja ini akan terus membesar. Bukan hanya dari segi jumlah, ini baru kita sebenarnya baru 2 bulan untuk pengetahuan Brother Billy dan kawan-kawan. 1 hari bulan 6 secara resminya dibuka gereja ini. Baru juga sebenarnya. Dan saya percaya, ya, kalau selagi sebagai kepala di sini, saya dan kita semua yang melayani di sini di pujian penyembahan, waktu kita di dalam tim pujian penyembahan, dan kalau kita semua menjaga kekudusan, saya percaya saat kita memuji menyembah Tuhan, ada orang akan terjamah. Tuhan akan menjamah hati-hati mereka yang lemah, yang lesu, mereka yang beban berat. Tuhan melalui penyembahan kita, Tuhan akan berbicara pada mereka.
Tuhan akan menolong mereka, yang sakit pasti mereka akan disembuhkan. Karena orang-orang yang di sini melayani di sini, kita tidak berlakon, tapi kita benar-benar menjaga kekudusan kita. Daniel menjaga kekudusan, yaitu dengan tidak menajiskan diri dia. Dan ini yang membuat dia dipakai Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, istri bagi tahu jangan lebih jam 10. So dia letak itu jam dekat sana supaya saya nampak besar-besar. Oke, yang ketiga, berani menghadapi tantangan. Oke, firman dia dalam Daniel Daniel, ini saya tidak ambil semata sebab nanti tertidur kita membaca terlalu panjang. Saya ambil hanya part-part yang sambungan itu, pasal 6 itu lah. Begini firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu. Nah, saya bagi tahu dulu. Nah, karena kebijaksanaan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, nah orang-orang di istana semua itu mereka sudah dengki. Ya, dengki ini bukan sekarang saja, dulu pun sudah ada dengki. Nah, mereka dengki dengan mereka ini berempat ini, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Dan semua bupati, semua pembesar di sana, mereka berpakat atau berpakatlah satu sama lain, beritahu kepada Raja Nebukadnezar, mereka harus ada satu ketetapan. Nah, begini firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu untuk tidak boleh menyembah kepada Tuhan yang lain kecuali kepada patung yang dibuat. Nah, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, ini Daniel ya. Dalam kamar atau dalam bilik atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekejap sana lagi saya bagi. Nah, perintah itu untuk tidak menyembah selain daripada patung yang dibuat oleh raja. Nah, kalau ada sesiapa yang didapati menyembah kepada Tuhannya sendiri, itu yang kebanyakan dibawa ke gua singa. Oke? Next. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk. Nah, mereka memang sudah Daniel, dan waktu dia menyembah Tuhan Tuhan yang benar ya, masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Maksud dia, apapun perintah, apapun larangan, ya kalau raja yang sudah buat, kalau raja sudah lakukan atau sudah tegas ini, tidak siapapun yang boleh ubah. Raja sendiri pun tidak boleh ubah. Harap kita paham, oke? Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke gua singa. Ya, karena setelah didapati Daniel masih lagi tidak mau dengar raja, tapi dia menyembah Tuhan dia. Berbicaralah raja kepada Daniel. Nah, raja ini sebenarnya dia mau selamatkan Daniel. Dia mau coba untuk selamatkan Daniel supaya dia tidak dibuang, dia tidak dihukum. Namun karena perintah itu, raja sendiri pun tidak boleh ubah. Nah, berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ada lagi? Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua singa itu. Lepas Daniel dibuang dalam gua singa ya. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Nah, karena kedengkian, ya, karena orang-orang yang satu kerja dengan Daniel dalam istana, mereka sudah dengki dengan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mungkin minggu depan kalau keizinan Tuhan kita belajar pula Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang kita boleh belajar daripada 3 pribadi ini. Nah, karena Daniel, karena pada pertama itu poin yang pertama, dia menetapkan ada pendirian dia, tidak mau menajiskan diri dengan makanan senapan di raja. Tambah lagi, waktu perintah ini sudah dikeluarkan, yaitu hanya menyembah kepada patung itu, Daniel tetap
tidak mau ikut itu. Dia tetap pendirian dia, dan dia mau tetap menyembah Tuhan dia yang benar. Nah, karena perintah ini sudah dikeluarkan raja, dan waktu itu apapun yang sudah dikeluarkan oleh raja, jangankan pekerja atau pembesar-pembesar di sana, raja sendiri pun tidak boleh mengubahnya. Nah, akibatnya kalau orang yang melanggar perintah ini, dia akan dibuang ke gua singa. Nah, saya secara pribadi, kalau saya dibuang ke gua singa, saya tidak tahu macam mana. Mungkin singa takut lah sebab perut besar. Saya dengan lobo mungkin singa tengok, mau makan atau mau makan lobo. Tapi yang kurus-kurus ini, enggak, habis. So itulah saya dengan lobo tidak mau kurus. Haleluya. Kan kalau besar badan, itu dia punya terbuka pun, tak boleh gigit kita sini. Kalau kurus, habis. So puji Tuhan kita yang ada gemuk sedikit, singa pun tidak akan makan. Nah, hukuman yang diberikan itu sebenarnya sangat berat. Nah, apa yang kita mau belajar di sini? Berani menghadapi tantangan. Daniel sudah tahu kalau dia tidak mau makan makanan di raja, tidak mau minuman atau makan santapan di raja, dia akan dihukum. Dia sudah tahu karena perintah itu sudah dikeluarkan, siapa yang tidak mau menyembah patung yang dibuat itu, dia akan hukuman dia itu dibuang ke gua singa. Dan akibatnya kalau di gua singa kita tahu memang berhenti habis. Dan kita boleh baca kalau seterusnya orang-orang yang menganiaya Daniel, mereka sekeluarga dibuang ke gua singa, belum pun sempat jatuh, sudah habis. Nah, apa yang kita belajar? Daniel sudah tahu semua ini akan berlaku, tapi dia tetap, karena dia ada pendirian, dia ada ketetapan, dia tidak mau menajaskan diri, dan dia berani menghadapi tantangan. Di dalam pelayanan sebenarnya memang sangat banyak tantangan. Di dalam kita kekristenan sangat banyak tantangan. Saya bagi contoh yang sangat simple. Waktu kita sudah sudah ke gereja dan kita mau komitmen dengan Tuhan. Nah, apalagi kita yang ada kereta, kita suka-suka kena suruh ambil orang, betul. Tolong ambil ini, tolong ambil itu, dan kami pun ambil juga lah. Nah, ini sebenarnya kalau kita tidak paham betul-betul, kalau kita tidak ada hati untuk melayani Tuhan, kita akan malas dan kita tidak mau. Tidak heran kalau minggu depan kita tidak mau sembahyang sudah. Nanti saya kena suruh ambil orang ini, ambil orang itu. Nah, ini salah satu tantangan. Kenapa saudara? Karena selepas contohnya macam hari ini. Nah, lepas kita makan-makan apa semuanya, balik selalu 12 lebih. Tantangan yang nomor 1 itu bagi kami yang dari luar sangat penat, mengantuk. Anak-anak, wah, saya begini buka besar-besar, tapi saya punya istri, di tepi. Jangan jelas. Kaki dia siap angkat di atas cermin lah itu. Ada banyak tantangan yang perlu kita hadapi kalau kita benar-benar mau bertahan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kata orang, sangat susah lah, sangat sulit lah. Tapi setahu saya lah, kami suami istri lah. Walaupun kami selalu ambil orang dari dulu lagi, sudah mau 20 tahun ini, macam ini ambil orang. Dekat jauh. Kami ambil orang dengan sukacita. Sampai hari ini, saya tidak pernah rasa pun, walaupun kadang-kadang macam yang ini, satu anak ini di Sri Kembangan lepas ini, hari ini dia ada geng lah, saya tahu lah. Kalau balik saya tidak tahu. Dia besok ke pasar kerja karena dia audit temunya orang. So, untuk mereka yang closing. Jadi kita mau hantar balik dan kita mau balik, baru mau balik Rawang 1 lebih 2 macam itu harus sampai. Kalau saya tidak mengerti kasih Tuhan, kalau saya tidak mau bertahan di dalam Tuhan, kalau saya tidak paham apa tantangan di dalam pelayanan, apa yang ada di depan sana, saya tidak akan ambil orang. Lebih baik saya duduk di rumah, sembang-sembang, kupi-kupi, betul? Tapi karena kita tahu, dan saya bersyukurlah macam Tuan Awang, singgah sana lagi semalam begini, Ronel lah ini saya mau ambil kita semua. Dan yang diambil jangan rasa bersalah. Yesus sudah mati bagi kita semua.
Oke. Jangan nanti menyusahkan kamu. Yesus lagi sudah disusahkan. Yesus sudah disusahkan sampai mati di kayu salib. Jadi jangan rasa bersalah. Kalau kami malas ambil, habislah kami dengan Tuhan. Tuhan tahu. Berani menghadapi tantangan. Kadang-kadang waktu kita mau dekat dengan Tuhan, semakin banyak hal-hal yang terjadi. Kalau contoh macam Daniel, sebenarnya itu adalah nyawa yang dia pertentangkan. Tapi bagi kita, apapun di depan kita sudah belajar tentang Daniel, walaupun nyawa yang dia terpaksa korbankan, walaupun dia terpaksa ya berdepan dengan singa. Saya selalu lihat itu National Geographic sekarang. Saya tengok berapa besar pun itu binatang, contoh itu lembu yang besar, apapun yang besar. Tahu tak singa? Dia yang ngap sini dia. Coba kamu tengok. Macam mana berguling-guling punah, dia sudah ngap sini ya, dia tidak akan lepaskan. Buaya yang dia ngap punah, buaya pun tidak boleh bawa apa. Jadi Daniel sudah tahu dia akan dibuang ke gua singa, karena itu sudah ketetapan, dia sudah dengar itu. Namun dia tetap menyembah Tuhan yang benar. Mari kita jaga kita punya kekudusan, kita jaga kita punya pendirian. Mari kita berani menghadapi tantangan. Semakin kita dekat, ingat itu, semakin kita dekat dengan Tuhan, ada hal-hal yang akan bertentangan dengan keinginan kita. Kadang-kadang pribadi kita sendiri, kita susah untuk mengalahkan pribadi kita. Karena kata orang, musuh terbesar dalam hidup kita sebenarnya bukan orang di luar sana, bukan siapa-siapa, tetapi pribadi kita. Karena yang selalu berkata, yang selalu bersuara itu adalah hati kita, bukan orang. Banyak kali kita satu orang. Dan yang berkata itu, yang bersuara itu di dalam hati kita, bukan orang lain. Sebab itu kenapa? Kalau kamu pernah dengar orang yang mau bunuh diri dan tidak jadi ya, bila kita tanya, saya dengar suara, tapi tidak ada orang di sekeliling dia. Sebenarnya suara hati dia, kuasa gelap juga, dan suara hati dia menyuruh dia untuk bunuh diri. Jadi kuasa yang terbesar atau sesuatu yang sangat paling kita paling sukar kita untuk kalahkan, yaitu diri kita sendiri. Jadi tantangan ini adalah salah satu tantangan di dalam kekristenan kita, yaitu pribadi kita sendiri. Kita mau ini, Tuhan kata jangan. Dan untuk kita jangan atau no kepada apa yang Tuhan larang itu bukan mudah. Saya akui bukan mudah. Tapi bila kita berjalan bersama dengan Tuhan, seperti Daniel. Waktu raja itu datang, masih selamatkah engkau Daniel? Dan dia menyahut. Dan apa yang Tuhan buat? Dia tutup semua mulut-mulut singa itu sehingga tidak memakan Daniel. Dan yang memuliakan Tuhan juga, yaitu Nebukadnezar yang tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya sebelum itu. Dan setelah dia melihat Daniel diselamatkan oleh Allahnya, dia memuji kebesaran Tuhan. Jadi bagi kita yang selalu bertentangan dengan apa-apa tantangan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kita, atau juga di dalam pelayanan kita, atau di dalam studi kita, ingatlah, Tuhan seperti mana Tuhan yang menutup mulut singa itu, begitu juga Tuhan akan menolong kita. Kalau ada di tempat kerja kita yang selalu cakap-cakap dengan kita tidak baik dan mereka fitnah kita, biar satu hari Tuhan akan menutup mulut mereka dan kita akan beroleh kemenangan. Ingat, ini kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebenarnya kalau kita aplikasikan sekarang, dia sama seperti di mana tempat kita bekerja. Semakin kita rajin, semakin ada orang yang akan dengki. Semakin kita buat sesuatu kerja dengan baik, orang akan perli kita. Dia akan perli, mereka perli, mungkin mereka fitnah. Mereka, rajinnya, anak bos ke rajinnya. Ada macam-macam suara yang kedengaran seperti mana yang Daniel hadapi. Namun satu hari nanti, kalau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka boleh menang, kenapa kita tidak? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, yaitu nama di atas segala nama.
Kalau Tuhan yang dia sembah dan ini yang kita sembah sekarang, Tuhan yang sama. Saya percaya kalau ada pergumulanmu di tempat kerja, kalau ada masalahmu di tempat kerja, kalau ada orang yang menganiaya kamu, ada orang yang acak-acak kamu, yang perli kamu, mungkin fitnah kamu juga, saya percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi kemenangan kepada kamu. Satu hari nanti bos kamu akan melihat, oh ini sebenarnya orang ini bagaimana Raja Nebukadnezar, dia memuji kebesaran Tuhan. Seperti mana itu juga bos tempat kita bekerja, mereka akan melihat Yesus di dalam hidup kita. Mereka akan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mereka akan melihat cara kerja kita. Oh ini cara kerja orang Kristen. Dan tidak disengaja atau dengan secara tidak langsung mereka memuji Tuhan kita. Mari kita sama-sama, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hanya kita yang pertama, yaitu kita perlu ada pendirian. Ya ada pendirian khusus yang muda-mudi. Perlu ada pendirian. Mesti ada pendirian. Ingat ini pendirian. Kalau kamu mau sukses di dalam Tuhan, kalau kamu mau hidup kamu oke, kamu perlu ada pendirian. Kamu juga perlu yang menjaga kekudusan dan juga siap-siap menghadapi tantangan. Kita seisi keluarga kita yang sudah berkeluarga, kita siap-siap untuk menghadapi tantangan. Ada saja yang menentang, walaupun kadang-kadang kita buat yang baik. Di dalam pelayanan juga kadang-kadang kita buat yang terbaik. Ada saja yang tantangan begitu begini. Dan saya percaya selagi kita ikut firman Tuhan, selagi kita ikut perintah Tuhan, saya percaya kita akan menang. Amin. Mari pemain musik.